Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kata Rizka dengan NIM 211100013. Di sini saya akan menjelaskan analisis preferensi konsumen dalam pembelian sepatu. Yang pertama, di sini saya menggunakan Power BI. Power BI adalah alat analisis bisnis yang dikembangkan oleh Microsoft, dirancang untuk membantu pengguna dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Dengan Power BI, pengguna dapat membuat laporan dan dashboard interaktif yang memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan Power BI. Untuk kelebihan Power BI, yang pertama ada integrasi yang kuat. Power BI dapat terhubung dengan berbagai sumber data, termasuk Excel, SQL Server, dan layanan cloud, seperti Google Analytics. Yang kedua ada visualisasi yang menarik. Menyediakan berbagai pilihan visualisasi seperti grafik, peta, dan tabel yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan analisis. Yang ketiga ada kemudahan pengguna. Antarmuka pengguna yang interaktif memungkinkan pengguna, bahkan yang tidak memiliki latar belakang teknis, untuk membuat laporan dan dashboard dengan mudah. Lalu yang keempat ada biaya yang terjangkau, dengan harga mulai dari $9,9 per bulan untuk versi Pro. Power BI menawarkan solusi yang ekonomis dibandingkan dengan alat BI lainnya. Yang kelima, fitur kolaborasi memungkinkan pengguna untuk berbagi laporan dan dashboard dengan tim secara real time, meningkatkan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Dan berikutnya ada kekurangan Power BI. Yang pertama ada keterbatasan versi gratis. Versi gratis memiliki batasan dalam hal kapasitas data, maksimalnya 2 GB, dan fitur yang tersedia, sehingga pengguna mungkin perlu mengupdate ke versi Pro untuk mendapatkan fungsionalitas penuh. Yang kedua adalah masalah manajemen otoritas. Tidak memiliki kontrol granular yang kuat untuk pengaturan izin yang dapat menjadi masalah dalam organisasi besar dengan banyak pengguna. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet. Versi cloud memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan memperbaharui data, yang bisa menjadi kendala di area dengan konektivitas yang buruk. Dan yang keempat, analisis data yang kompleks. Meskipun Power BI kuat dalam visualisasi, analisis data yang sangat kompleks mungkin memerlukan alat tambahan atau program yang lebih mendalam. Selanjutnya di sini ada cara mengelola dataset di Power BI. Yang pertama, di situ ada distribusi tipe sepatu berdasarkan jenis kelamin menggunakan diagram batang. Tujuannya memahami berbagai tipe sepatu tersebar berdasarkan gender. Grafik ini dapat memberikan wawasan tentang preferensi sepatu antara pria dan wanita. Untuk pengaturannya, sumbu X berisi tentang tipe sepatu. Setiap tipe sepatu, misalnya olahraga, boots, formal, dan lain-lainnya akan diletakkan di sumbu X. Dan untuk sumbu Y adalah jumlah pembeli. Referensi jumlah pembeli untuk setiap tipe sepatu dengan menghitung frekuensi pembelian berdasarkan tipe sepatu. Untuk legend berisi tentang jenis kelamin. Untuk membedakan antar pembeli pria dan wanita, seret kolom jenis kelamin ke bagian legend. Grafik distribusi tipe sepatu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Grafik ini berbentuk bar chart horizontal yang menampilkan jumlah tipe sepatu yang dipilih berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin. Kedua, warna biru tua mewakili laki-laki, sementara warna biru muda mewakili perempuan. Dan dari grafik ini dapat dilihat pola preferensi tipe sepatu untuk berbagai kelompok usia, dengan beberapa kelompok usia menunjukkan referensi yang lebih tinggi terhadap jenis sepatu tertentu. Untuk gambar yang kedua, pendapatan versus harga sepatu menggunakan scatter plot. Tujuannya menampilkan hubungan antara pendapatan pembeli dan harga sepatu yang mereka beli. Visualisasi ini bisa menunjukkan apakah pembeli dengan pendapatan lebih tinggi cenderung membeli sepatu dengan harga lebih mahal. Pengaturannya, sumbu X berisi pendapatan menunjukkan pendapatan pembeli. Untuk sumbu Y berisi harga menunjukkan harga sepatu yang dibeli. Untuk size
ukuran sepatu dapat mempengaruhi harga. Jadi bisa ditampilkan berbagai ukuran titik untuk memberi gambaran terlebih lengkap. Grafik hubungan pendapatan versus harga sepatu. Grafik ini berbentuk scatter plot, diagram sebar, yang digambarkan hubungan antara total pendapatan, total harga sepatu, dan ukuran sepatu. Lalu sumbu horizontal menunjukkan jumlah pendapatan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah harga sepatu. Lalu di sini ada ukuran lingkar. Dalam scatter plot ini mungkin mewakili faktor tambahan seperti ukuran sepatu. Lalu grafik ini membantu memahami apakah Anda koreksi antara pendapatan seseorang dengan harga sepatu yang dibeli. Dan untuk gambar ketiga, di sini ada rata-rata harga sepatu berdasarkan merek menggunakan diagram batang. Tujuannya memahami perbedaan harga rata-rata sepatu berdasarkan merek. Ini memberi gambaran tentang merek mana yang memiliki harga lebih tinggi atau lebih rendah di pasar. Pengaturannya, sumbu X diisi dengan merek. Setiap merek sepatu akan ditempatkan pada sumbu X. Untuk sumbu Y berisi rata-rata harga. Menggunakan fungsi average untuk menghitung harga rata-rata sepatu dari setiap merek. Grafik rata-rata harga sepatu berdasarkan merek. Grafik ini berbentuk line chart, grafik garis yang ditunjukkan rata-rata harga sepatu untuk berbagai merek. Terlihat ada beberapa merek dengan harga rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan lain. Grafik ini membantu dalam menganalisis perbedaan antara harga merek-merek sepatu yang berbeda, mengidentifikasi merek dengan harga paling mahal atau paling murah. Dan untuk gambar keempat, di sini ada warna sepatu yang paling banyak dipilih. Menggunakan pie chart, tujuannya melihat proporsi warna sepatu yang paling banyak dipilih oleh pembeli. Ini dapat memberi gambaran tentang tren warna yang lebih populer. Pengaturannya, legend berisi warna. Setiap warna sepatu akan menjadi kategori dalam pie chart. Values berisi jumlah pembeli. Menggunakan account untuk menghitung beberapa banyak orang yang memilih sepatu dengan warna tertentu. Grafik distribusi usia berdasarkan warna sepatu. Grafik ini berbentuk V-chart, diagram lingkar, yang menunjukkan distribusi warna sepatu berdasarkan usia. Setiap warna dalam V-chart mewakili warna sepatu yang dipilih oleh konsumen dari berbagai kelompok usia. Proporsi terbesar diwakili oleh warna tertentu yang ditunjukkan preferensi warna sepatu yang dominan dalam dataset. Dan di sini juga saya menggunakan algoritma supervised learning. Supervised learning adalah jenis pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data yang telah diberi label. Artinya, setiap data masukan memiliki pasangan keluar yang telah diketahui sebelumnya. Model belajar untuk meletakkan hubungan antara masukan dan keluarkan sehingga dapat melakukan prediksi pada data baru. Lalu ada jenis supervised learning. Yang pertama ada klasifikasi, memetakan data ke dalam kategori tertentu. Contoh, menentukan jenis sepatu berdasarkan usia dan pendapatan pengguna. Yang kedua ada regresi, memprediksi nilai numerik. Contoh, memperkirakan harga sepatu berdasarkan berbagai fitur seperti ukuran dan merek. Mengapa memilih supervised learning? Ada beberapa alasan mengapa kita memilih supervised learning dibandingkan metode lain. Yang pertama ada data label yang jelas. Dataset yang digunakan sudah memiliki target yang diketahui, sehingga model dapat belajar secara lebih terarah. Yang kedua ada akurasi lebih baik. Dengan data yang cukup dan teknik yang tepat, model supervised learning bisa memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode unsupervised learning. Yang ketiga ada penerapan luas. Banyak kasus nyata yang dapat diselesaikan dengan supervised learning seperti klasifikasi spam, deteksi penipuan, dan prediksi harga barang. Lalu di sini algoritma yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama KNN, yang kedua SVM. Untuk KNN adalah algoritma yang bekerja dengan membandingkan data baru dengan data yang sudah ada. Algoritma ini menghitung jarak antara data baru dengan tetangga terdekatnya dan menentukan kelas berdasarkan mayoritas tetangga tersebut. Kelebihan KNN,
mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, tidak memerlukan pelatihan model yang lama. Untuk kekurangan KNN, yang pertama, kurang efisien jika di dataset sangat besar karena harus menghitung jarak untuk setiap prediksi. Yang kedua, sensitif terhadap data outlier. Untuk SVM adalah algoritma yang mencari equivalent terbaik untuk memisahkan kelas data dengan margin terbesar. Untuk regresi, SVM mencoba menemukan garis yang meminimalkan kesalahan prediksi. Kelebihan SVM, yang pertama cocok untuk dataset dengan mesin tinggi. Kedua, efektif pada dataset kecil dengan margin yang jelas. Untuk kekurangan SVM, yang pertama kurang efisien untuk dataset yang sangat besar. Yang kedua, pemilihan kernel yang salah dapat mempengaruhi performa model. Package yang harus diinstal di Visual Studio Code. Untuk menjalankan file Python yang menggunakan algoritma KNN dan SVM, pastikan Anda menginstal package berikut di Visual Studio Code. Langkah-langkah instalasinya, yang pertama pastikan Python telah terinstall, bisa dicek dengan perintah Python 3%. Lalu gunakan pip untuk instalasi package berikutnya. Pip instalasi Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib. Untuk penjelasan package, Pandas untuk membaca dan mengelola dataset, NumPy untuk komputasi numerik, Scikit-learn untuk mengimplementasikan KNN dan SVM, Matplotlib untuk visualisasi data dan hasil prediksi. Selanjutnya, pembahasan perbandingan antara grafik Power BI dan grafik hasil dari Python. Yang pertama ada Conversion of Regression Model, Scatter Plot. Pertama, grafik ini menunjukkan hasil prediksi harga sepatu menggunakan model SVM yang berwarna biru dan KNN yang berwarna merah, dibandingkan dengan harga aktual. Garis hitam putus-putus merupakan garis ideal jika prediksi model sempurna sumbu Y sama dengan sumbu X. Terlihat bahwa prediksi dari SVM lebih terpusat pada rentang tertentu, sementara prediksi KNN lebih menyebar dan memiliki deviasi lebih besar terhadap nilai aktual. Ini menunjukkan bahwa SVM cenderung memberikan prediksi yang lebih stabil dibandingkan KNN. Yang kedua ada Classification, Accuracy, Comparison, Bar Chart. Diagram batang ini membandingkan akurasi model klasifikasi SVM dan KNN. Model SVM memiliki akurasi lebih tinggi dibanding KNN, yang terlihat dari tinggi batang warna biru lebih besar dibandingkan batang warna merah. Ini menunjukkan bahwa untuk klasifikasi tipe sepatu, SVM bekerja lebih baik dibandingkan KNN. Lalu di sini ada kesimpulan grafik dari Python. SVM menunjukkan performa yang lebih baik daripada KNN untuk klasifikasi tipe sepatu dan memberikan prediksi harga yang lebih stabil. Yang kedua, dari Power BI terlihat bahwa pendapatan memiliki hubungan dengan harga sepatu yang dibeli dan beberapa merek memiliki harga lebih tinggi dibandingkan yang lain. Yang ketiga, kombinasi analisis di Power BI dan Python membantu melihat pola dari data secara statistik dan visual. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.